Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat hidayah serta taufiknya pada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu pada malam hari ini untuk mengikuti acara kuliah tamu bagian dari mata kuliah Dinamika Masyarakat dengan pembicara atau dosen tamu yaitu Dr. Emma Hilma Meilani SPMP. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, tema yang kita angkat pada malam hari ini karena sesuai dengan topik minggu ke-14 yaitu ketahanan komunitas atau community resilience yang diangkat pada malam hari ini adalah ketahanan masyarakat tani di wilayah rawan bencana gitu ya. Nah, nanti Bu Emma akan menyampaikan materinya sekitar 20 sampai 30 menit. Nanti setelah dari Bu Emma, saya juga akan menyampaikan materi sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi nanti harapannya total nanti juga kita akan buka tanya jawab ya. Total insya Allah sejam ataupun sejam lebih dikit sudah selesai gitu ya. Kemudian selawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa panjang lebar, waktu 20 sampai 30 menit ke depan kami persilahkan kepada Dr. Emma. Monggo Ibu. Iya, terima kasih Pak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share ya Waalaikumsalam. untuk Apakah bisa Ibu? Belum? sudah Oh sudah, oke. sudah ya. Baik. Ah, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu layar ya, bertemu layar walaupun saya tidak di Jogja, tetapi ya dengan bantuan teknologi kita sudah apa namanya itu sudah bisa bertemu ya kapanpun dimanapun gitu. Hari saya diamanahi oleh Pak Zaki untuk materi terkait dengan ketahanan masyarakat tani di wilayah rawan bencana. Kebetulan eh ada sedikit penelitian yang sudah pernah kita lakukan gitu ya, tim-tim dari agribisnis itu meneliti. Nah, tetapi nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Seperti yang kita Mohon maaf Ibu, apakah boleh di slideshow? oh ya, bisa sudah Terima kasih. terlihat. Sudah Ibu, sudah, sudah. Nah, baik, kita mulai dengan bahwa seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam gitu ya. Karena memang posisinya secara geografi cukup kalau kalau dulu waktu SMP gitu ya, waktu SMP kita mengenal bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra gitu ya. Nah, ternyata dampak dari kondisi dua samudra dan dua benua ini eh selain ada keuntungan berbagai macam seperti kalau kita berada di kita itu berada di posisi garis khatulistiwa ada keuntungan keanekaragaman hayatinya besar begitu ya. Nah, selain itu ada juga beragam jenis bencana alam yang mungkin bisa kita dapatkan gitu di beberapa wilayah yang memang agak rawan dan tidak semuanya memang gitu ya. Ada beberapa kalau misalnya kalau pernah mempelajari mungkin ada yang kita sebut sebagai sabuk api. Ya, sabuk api baik itu Sirkum Pasifik maupun Mediterania itu juga melewati eh, Indonesia begitu ya. Nah, sehingga ya dampaknya tadi ada banjir, kekeringan, gampang sekali kering, gampang sekali banjir, tanah longsor dan seterusnya ya. Termasuk salah satu yang sangat menjadi isu yang lumayan diperbincangkan baik itu di tingkat nasional maupun sampai dengan para penyuluh itu adalah perubahan iklim yang ekstrim begitu ya. Nah, kondisi ini memberikan dampak yang cukup signifikan karena sebagian besar aktivitas pertanian itu sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan
sumber daya alamnya. Kita tahu bahwa secara menyeluruh mungkin sampai dengan Maluku sampai dengan Papua sekarang itu sudah memiliki kecenderungan bahan makanan pokoknya itu adalah nasi. Padahal mungkin dulu masih beberapa tahun yang lalu itu masih masih bisa dibedakan bahwa ada penduduk yang di beberapa provinsi memiliki pangan pokoknya itu adalah jagung atau sagu begitu ya. Tapi sekarang sudah lebih merata begitu ya. Nah, berdasarkan data dari BNPB, ya BNPB itu mencatat di tahun 2025 itu bencana terjadi di Indonesia sepanjang tahunnya itu 2.997 kejadian. Dan yang paling dominan itu adalah banjir. Seperti yang kita ketahui di Januari 2026 pun, mungkin 2026 belum ada catatan 1 tahun karena memang 2026-nya eh, belum selesai begitu ya. Tapi di tahun 2025 juga masih banjir menjadi paling dominan. Kemudian ada cuaca ekstrim, kemudian ada kebakaran hutan dan lahan, karhutla gitu ya. Kemudian ada tanah longsor, ada kekeringan, kemudian ada gempa bumi, ada gelombang pasang, erupsi gunung api maupun terjadinya tsunami. Nah, apa yang menjadi konsekuensi dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi rawan bencana ini? Ya. Yang pertama adalah resiko kehilangan lahan pertanian. Ya, resiko kehilangan lahan pertanian ini karena memang lahan pertanian yang awalnya dikelola, digarap gitu ya, tiba-tiba kena longsor, hilang kan? Gitu. Nah, ini mau mau mengadu ke siapa gitu kan? Makanya disebutnya sebagai sebuah bencana begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kerusakan infrastruktur irigasi dengan adanya longsor, kena banjir, atau misalnya erupsi gunung api, misalnya begitu ya. Ini irigasi yang seharusnya dipelihara untuk lahan pertanian itu kan bisa terbawa rusak gitu ya, terutama yang di saluran yang tersier atau sekunder. Kalau yang primer biasanya kan masih berada di sungai yang besar begitu ya, sehingga infrastrukturnya masih bisa dijaga gitu. Tapi di Sukabumi juga bisa terjadi hal yang demikian gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penurunan produktivitas, terutama ketika banjir melanda. Karena kan tahun 2025 akhir itu kejadian di daerah wilayah Sukabumi Selatan. Kejadiannya itu adalah banjir dan baru 2 minggu nanam. Nah, itu kan artinya ketika baru 2 minggu menanam, belum dilaporkan ke kalau kalau informasi 2025 atau 2024 ya gitu, kejadian yang seperti itu tuh belum dilaporkan oleh penyuluh itu sebagai apa namanya tuh asuransi. Karena kan ada asuransi ininya ya, asuransi, ada bantuan dari pemerintah daerah yang asuransinya itu tidak dibayar per bulan, tetapi per musim. Jadi kalau sudah 1 bulan, biasanya, wah ini ada khawatir ada hal-hal yang terjadi, memang diamanatkan oleh undang-undang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani itu untuk adanya jaminan asuransi. Nah, biasanya 1 bulan penuh, 1 bulan penanaman padi baru didaftarkan oleh penyuluh gitu. Ini baru 2 minggu, belum terjadi. Nah, tiba-tiba kena banjir gitu ya, tiba-tiba kekeringan atau apa begitu, sehingga akhirnya terjadi hilang sumber mata pencaharian. Nah, ini kan bisa saja terjadi. Nah, secara regulasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu ada apa bukan menceritakan menjelaskan terkait dengan penanggulangan bencana. Ada 3 jenis bencana berdasarkan undang-undang ini. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam itu adalah gempa, misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan seterusnya seperti yang tadi disampaikan. Kemudian bencana non alam.
dan kemudian yang selanjutnya adalah bencana sosial. Ya. Nah, jadi kalau kemarin kejadian COVID-19 itu adalah kategorinya adalah bencana non alam karena wabah penyakit yang merebak itu eh, memunculkan sebuah kekhawatiran bahwa kemudian masyarakat itu betul-betul ada lockdown, ada macam-macam kan ya, ada PP apa sih namanya tuh bukan PPDB, saya ingatnya kok PPDB gitu ya. Ada kata lockdown, ada apa muncul tuh teori-teori, kemudian ada new normal ya setelah setelah melewati itu. Nah, ini termasuk kategorinya bencana non alam. Kemudian yang berikutnya adalah bencana sosial atau misalnya ada konflik sosial, ada teror, ada demo, ada kebakaran atau apalah begitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi menurut undang-undang itu kategorinya adalah bencana juga begitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Biasanya memang ketika kejadian bencana-bencana yang seperti itu ya tentu pemerintah baik baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harusnya eh, memiliki kepedulian. Negara tuh harus hadir gitu dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, ini kondisi geografi Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data BPBD, ada beberapa kelompok, ada 5 kelompok bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Sukabumi. Jadi, kalau ingin tahu bagaimana sih kondisi Sukabumi, ini sebelah barat, dia berbatasan dengan Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Ya, di sini. Kemudian di sini ada pantai, ini Pelabuhan Ratu, Teluk Pelabuhan Ratu. Kemudian di bawahnya ini ada Samudra Hindia. Jadi benar-benar ujung Kabupaten Sukabumi itu. Bagian selatan itu tidak ketemu lagi dengan pulau apapun. Langsung Samudra Hindia dan nanti ke Kutub Selatan gitu ya. Kecuali Pulau Christmas. Kalau Pulau Christmas itu agak dekat dari ini nih, dari ujung genteng itu. Ya, bukan deket sih, maksudnya kalau 150 kilometer ya nggak deket juga, tapi setidaknya ada ada batasannya itu. Kemudian di bagian barat itu berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Nah, ini Kabupaten Sukabumi itu. Ya, Kabupaten Cianjur dan sebagian utara itu nanti berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Lalu Kota Sukabumi di mana? Kota Sukabumi itu enclave di sini nih. Dia posisinya yang putih ini, ya. Saya kasih tanda ini adalah yang hitam. Ini saya sengaja mengcopy ya, mengcopy dari eh, apa namanya tuh yang dikelompokkan oleh BPBD-nya. Yang hitam itu adalah bencana tanah longsor, ya. Tanah longsor. Kemudian yang kuning-kuning ini banjir gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan tanah longsor itu terjadinya di bagian utara, Sukabumi Utara gitu ya. Kemudian ini masih ada juga longsor di sini, tapi kalau banjir bandang itu hampir semua kecamatan memiliki apa namanya tuh memiliki potensi untuk menjadi itu. Nah, kemudian di bagian bawah yang pantai-pantai ini kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan simpenan ini ya 6, 7 berarti itu potensi tsunami-nya juga agak besar gitu ya. Tapi sering tidak terlalu banyak terjadi gitu. Nah, di tahun 2020 itu kebetulan terjadi salah satu kecamatan terjadi bencana longsor. Tidak hanya longsor di Nyalindung ini waktu tahun 2020 itu, tapi juga yang disebut dengan tanah bergerak. Jadi si tanah itu bergerak ke bawah gitu. Sehingga rumah-rumah amblas, kemudian sawah pun juga banyak yang longsor, terjadi longsor. Jadi kayak disedot gitu dari bawah. Itu disebutnya tanah bergerak. Sampai kemudian jalan apa infrastruktur jalan yang asalnya melewati daerah-daerah terkena bergerak itu kemudian dipindahkan oleh Pemda Kabupaten itu.
Nah, dipindahkan di tahun 2002, ya langsung asalnya 2020 kejadian, kemudian kita melakukan penelitian setelah 2023 kalau tidak salah kita lakukan penelitian bagaimana mereka melakukan apa namanya tuh memiliki ketahanan pangannya bagaimana dari sisi ketahanan pangannya gitu. Dan kemudian 2026 beberapa minggu yang lalu gitu kalau tidak salah saya juga sempat berkunjung dan kondisinya sekarang karena sudah relokasi gitu ya. Karena karena sudah terjadi relokasi, jadi ada beberapa hal yang bisa kita temukan di mana masyarakat tani ini kalau pasca bencana itu memiliki tingkat solidaritas sosial sangat tinggi. Kemudian karena mereka merasa satu satu penderitaan gitu ya, satu rasa, kelembagaan tuh menjadi lebih kuat gitu. Dan kalau akses terhadap bantuan teknis cenderung lebih apa sangat mudah, itu cenderung lebih cepat pulih. Jadi setelah ada kejadian, kemudian eh, apa ditempatkan di pengungsian gitu ya, pengungsian seperti biasa gitu, tenda-tenda, kemudian macam-macam gitu ya, kegiatannya ada bantuan segala macam gitu, terutama yang terkait dengan ketahanan pangannya, bantuan itu tentu dari BPBD ya. Jadi turun semua ada BPBD untuk aktivitas apa namanya membantu mengangkat material yang cukup berat gitu ya. Kemudian eh apalagi Bulog juga turun karena cadangan pangan pemerintah daerah itu adanya di Bulog gitu. Berapapun jumlahnya, tentu ini menjadi hal yang perlu eh, di apa namanya itu dilingkan gitu. Nah, kemudian karena dia lebih karena masyarakat yang memiliki kesamaan rasa itu yang kita sebut sebagai community resilience atau ketahanan masyarakat. Jadi mereka memiliki solidaritas yang cukup tinggi, kemudian merasa satu rasa, satu penderitaan gitu. Sehingga ayo kita melakukan sesuatu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian selanjutnya gitu ya. Jadi dia bisa kembali pulih dari dampak bencana dengan tetap mempertahankan fungsi sosial, fungsi ekonomi dan juga fungsi lingkungannya. Nah, ini ini biasa terjadi gitu di dalam suatu masyarakat pertanian, ya, masyarakat tani yang terkena bencana. Apalagi ditambah dengan akses terhadap bantuan teknis mudah gitu, ya. Ini pasti akan lebih pulih, akan lebih cepat pulih. Selain di Nyalindung, itu kejadiannya pernah di Sagaranten juga, itu banjir beberapa kecamatan 2023 2024 2024 itu beberapa kecamatan juga bagian selatan banjir semua sampai dengan Pelabuhan Ratu bahkan sampai MDMC Jawa Barat juga turun tangan ya banyak banyak bantuan pada saat itu. eh nah kemudian kendala yang sering terjadi ketika memberikan apa namanya tuh mengembalikan ketahanan masyarakatnya itu, yang pertama kalau dari sisi pemerintah daerah itu adanya keterbatasan anggaran. Nah, jadi keterbatasan anggaran yang cukup eh, apa ya? Hanya-hanya sedikit begitu ya yang dijadikan anggaran untuk eh, menolong di mana bukan menolong ya artinya memberi bantuan gitu jadi stimulan lah sifatnya gitu sehingga me, memberi atau berdampak kepada lambatnya rehabilitasi lahan. Kenapa? Karena memang tanah-tanah yang mungkin lebih dari 2 hektar, ada yang mempunyai lebih dari 3 hektar begitu ya. Nah, ini terjadi melambat rehabilitasi lahannya gitu. Kemudian terjadi juga minimnya pendampingan teknis. Bisa dalam proses pemulihan jangka panjang ini bisa menjadi hambatan.
Dan peran untuk mempercepat kondisi seperti itu, maka peran pihak ketiga itu sangat diperlukan. Dalam hal ini Muhammadiyah punya MDMC ya, alhamdulillah. Bahkan sudah menjadi sudah memiliki yang namanya sertifikasi internasional kalau tidak salah ya. MDMC itu sudah diakui secara internasional bahwa MDMC yang di bawah koordinasi Muhammadiyah itu eh, sangat layak untuk apa namanya tuh dijadikan mitra itu dari tim SAR, seperti halnya tim SAR, seperti halnya mana lagi ya yang swasta, pihak swasta, pihak ketiga, tetapi sangat ini gitu ya, sangat concern terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jadi pihak ketiga sangat diperlukan. Nah, dalam kasusnya Lindung ini dibantu oleh BPKH. Jadi anggarannya berdasarkan ajuan baik itu dari Pemda maupun dari masyarakat melalui BPKH. Nah, BPKH itu harus punya mitra dan salah satu mitra apa namanya tuh yang dilibatkan itu adalah Darut Tauhid Peduli gitu ya. Nah, oleh karena itu kasusnya Lindung yang tadi tanah bergerak, longsor, amblas dan seterusnya itu direlokasi. Jadi mereka masyarakat itu kalau tidak salah kemarin ada 199 kepala keluarga. 199 kepala keluarga dipindah. Jadi dia masuk ke lahannya itu adalah lahan eh, perum perhutani. Lahan perum perhutani gitu ya, karena memang punya negara ya, sementara mungkin masyarakat membutuhkan, jadi pihak bupati ya nego lah ya terhadap perum perhutani untuk bisa menyediakan lahan. Jadi ini rumah itu ada 199 rumah ya yang kemudian diberi nama Kampung Haji. Kampung Haji BPKH karena memang anggaran yang untuk membangun rumah-rumah ini itu berasal dari anggarannya BPKH gitu. Itu melalui program kemaslahatan BPKH gitu ya tahun berapa ini? Ya tahun 2002 berapa ini ya? Kelihatan. Bentar. Tahun 2023 dan 2024. Berarti pembangunan kampung ini selama 2 tahun ya. Ini kan mitra kemaslahatannya DT Peduli. Nah, ini kalau terlihat dari depan itu, kita baru mau masuk itu kelihatan ini ada Ka'bah, Ka'bah tiruan gitu ya. Dan ini sekarang itu karena memang eh, saya juga tidak tahu filosofinya kenapa muncul Ka'bah, tapi memang ketika saya bertanya ini kenapa tiba-tiba ada Ka'bah, ya pengen aja Bu katanya gitu, ya pengen dan kemudian ini sering digunakan oleh oleh sekolah-sekolah sekitarnya itu terutama anak-anak TK yang biasanya dalam mata pelajarannya itu dalam tema-tema pembelajarannya itu salah satunya ada apa namanya tuh eh tawaf gitu ya, ada ibadah haji. Jadi ketika mereka harus tawaf, prakteknya tuh datang ke situ. Makanya disebutnya kampung haji. Dan sebelah ini adalah masjid dan ini adalah rumah-rumah yang di belakang. Nah, kalau kita lihat rumah-rumahnya itu ditata sedemikian rupa sehingga pemandangannya itu bisa seperti ini. Seragam semua. 199 rumah dan ditata ini seperti apa? Perumahan umum gitu ya. Ada 199 kepala keluarga dengan rumah yang saya kemarin lupa ya ukurannya itu berapa kali berapa ya? 7 kali berapa ya? 7 kali 8 gitu berapa gitu. Pokoknya di dalamnya tuh ada 2 kamar, kemudian eh, di depannya itu halaman-halaman yang memang disediakan untuk ini biasanya mereka ada beberapa yang tidak saya masukkan lagi foto-fotonya yang di depannya itu berjejer polybag gitu. Artinya mereka kemudian berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kemarin waktu saya ngobrol itu saya ke sana bulan apa ya? Bulan Mei kalau tidak salah. Berarti sebulan yang lalu lah ya. Sebulan yang lalu
ketika saya ngobrol yang terkait dengan ini, mereka itu ingin dibimbing. Jadi ini memang sedang kita inisiasi untuk ada pembinaan terkait dengan ketahanan pangan lokal supaya setidaknya kebutuhan dapur dan sayuran itu mereka tidak terlalu tergantung kepada pasokan dari luar gitu. Nah, sedangkan dari BPKH sendiri ini sampai hari ini masih masih ada tuh bantuan dari BPKH. Ini salah satunya dengan pemberian modal dengan pemberdayaan eh, domba gitu ya. Apa kambing kemarin mau hampir ini mau ini ya berarti sebulan yang lalu saya ke sana soalnya mau Idul Adha kemarin itu. Tapi katanya baru 3 mingguan Bu dombanya belum bisa dijual untuk kurban gitu. Dan itu sebabnya kenapa kita butuh bimbingan katanya dari ya dari pihak luar lah siapapun yang mau apa namanya itu membantu kami untuk apa namanya tuh bikin silase supaya kita tidak. Nah, makanya kita berupaya untuk 1 tahun ke depan mungkin kita akan jadi apa jadikan ini sebagai desa binaan gitu. Selain itu ya ada lagi lah yang lain-lainnya. Nah, jadi yang kemarin saya survei ke sana itu ke Kampung Haji itu, ternyata mereka itu karena awalnya, pertama mereka sekarang sudah tidak memiliki lahan, ya itu, makanya mereka ingin ganti pekerjaan menjadi para peternak, tapi dari 199 kepala keluarga yang berminat untuk menjadi peternak itu hanya 11 orang. Kemarin itu ditanya, ada ini yang lain gimana? Yang lain ada yang macam-macam, ada yang tanaman, ada yang apa namanya itu sayuran, ya banyak lah gitu. Ada yang tukang juga begitu. Nah, ini ternyata mereka itu kompak, kompak. Nah, bahkan mereka itu di depan. Jadi begitu kita masuk dari kampung haji tadi ya. eh nah ini kan depan nih. Nah, di sebelah sebelah kiri dari jalan itu mereka itu disediakan kios-kios untuk berjualan di situ. UMKM-nya UMKM-nya ada yang jualan apa makanan, ada yang jualan tuh. Jadi orang yang lewat ke situ bisa bisa jadi diorientasikan untuk menjadi kampung mudah-mudahan bisa diorientasikan untuk menjadi kampung wisata juga gitu. Sehingga mereka sudah tidak lagi bergantung kepada sawah karena memang sawahnya sudah hanya hanya hunian saja yang bisa direlokasi sementara sawahnya kan amblas juga mereka gitu sehingga semuanya itu hilang. Nah, jadi ternyata setelah setelah kita cek gitu ya, dengan kesamaan rasa itu ada yang kita sebut sebagai modal sosial, di mana modal sosial ini adalah representasi representasi dari segala sumber daya yang saling berhubungan sehingga terjadi jaringan, ya networking gitu. Nah, tingkat kepercayaan dan tingkat melibatkan rasa percaya. Jadi harus ada trust di situ. Dan nilai-nilai bersama yang disepakati. Jadi ada tiga tuh. Menurut Coleman ada tiga. Fukuyama juga begitu. 1 tahun kemudian Fukuyama juga mengatakan bahwa modal sosial itu pilarnya itu ada tiga. Di mana ada kepercayaan, ada norma sosial, dan juga ada jejaring atau networking. Jadi kepercayaan itu semakin tinggi kepercayaan, itu akan mengurangi transaction cost. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya pungli, gitu. Kalau kalau konteksnya dalam sebuah negara, kepercayaan itu semakin tinggi, maka tidak ada pungli karena semuanya sudah transparan semua sehingga investor, nah balikannya investor itu bisa merasa bahwa transaction cost-nya kalau di Indonesia itu tidak ada gitu. Karena apa? Karena kepercayaan publik baik itu terhadap pemerintah maupun kepercayaan investor kepada pemerintahnya itu menjadi lebih bagus gitu. Jadi semakin tinggi itu akan semakin transparan.
Kemudian ketika masyarakat itu memelihara norma-norma sosial, maka dia akan semakin menguatkan resilience tadi karena ada rasa rasa kebersamaan. Jadi kegotong royongan atau rasa memiliki terhadap budaya yang harus kita ini misalnya ya kita kita lestarikan itu kuat gitu ya. Apakah itu dari sisi budaya yang memang budaya yang awalnya gitu ya. Apakah itu dari sisi budaya yang memang berasal dari agama, yang kemudian jadi membudaya gitu, atau memang bukan budaya tapi ajaran-ajaran dari agama yang kemudian dipegang kuat juga gitu. Nah, ini menguatkan resilience sosial sehingga sulit sekali untuk ditembus oleh masyarakat luar, oleh orang luar. Itu jadi semakin kuat modal sosial di dalam sebuah masyarakat, maka resilience sosialnya itu semakin tinggi dan susah untuk diintervensi gitu. Ya ada plus minusnya sih. Plusnya ya kalau kalau memang norma nilai atau kepercayaannya ada dari sisi itu bagus ya resilience sosialnya bagus ya berarti tidak bisa terintervensi oleh oleh pihak luar. Tapi kalau ternyata norma-norma yang dipegangnya itu kurang bagus, agak susah gitu ya. Itu yang kemudian mungkin gitu ya, itu salah satu analoginya mungkin itu yang dialami oleh para nabi kita ketika kepada kaum tertentu ya berdakwah tapi sulit sekali untuk berubah gitu. Nah, itu kan juga seperti itu bisa bisa seperti itu gitu analoginya walaupun tidak harus begitu ya ininya. Dan kemudian jejaring atau networking gitu ya. Nah, salah satu contoh penggerusan modal sosial itu adalah seperti ini. Jadi, ketika orang sudah merasa percaya kepada pemimpinnya, tapi pemimpinnya kemudian melakukan sesuatu yang eh ya mungkin satu kali, dua kali, tiga kali, setahun, 2 tahun tidak terdetek gitu ya. Tetapi ingat bahwa sedikit saja kita berbuat kesalahan, apapun kesalahan yang kita lakukan, walaupun hanya sebesar biji zarah, itu Allah akan memperlihatkan gitu. Sehingga walaupun sudah 10 tahun, walaupun sudah 20 tahun misalnya, itu ke apa namanya tuh eh, pengkhianatan yang dilakukan terhadap penggerusan modal sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat itu akan terlihat begitu. Ya. Nah, kemudian salah satu solusi gimana? Salah satu solusi, saya tidak akan menyebutkan solusinya saja, tapi salah satu karena bisa jadi eh, banyak solusi yang bisa ditawarkan, gitu ya. Jadi, bagaimana kita berusaha membuat masyarakat yang berbasis pembangunan masyarakat itu lewat apa? Lewat partisipasi. Jadi kapasitas lokalnya dari infrastrukturnya diperkuat, tapi juga kapasitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya juga harus diperkuat juga gitu pengetahuannya, kemudian nilai-nilai apa yang bagus dipertahankan, nilai-nilai berarti kan harus ada identifikasi risikonya, berarti juga harus ada perencanaan untuk bisa apa penanggulangannya itu harus bagaimana begitu kan. Jadi ada partisipasi masyarakat di situ gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang perlu diidentifikasi sehingga desa itu bisa tangguh bencana termasuk juga pengetahuan terkait dengan daya dukung lingkungan. Kalau ternyata daya dukung lingkungan sudah tidak bisa apa namanya tuh sudah tidak bisa ber apa memberikan kenyamanan terhadap penduduknya ya harus dihentikan misalnya hutan daya dukung lingkungannya kan RTH itu kalau di dalam RT RW di dalam undang-undang terkait dengan ruang terbuka hijau itu di Jawa Barat itu misalnya Jawa Barat itu 40% harusnya jadi kalau misalnya ada 1 hektar, berarti 40%-nya itu harusnya ruang terbuka hijau, baru 60%-nya tempat-tempat yang
emang bisa dilakukan perencanaan pembangunan gitu. Mau ngebangun apa nih? Kebutuhannya ada nggak? Nah, hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya tertuang di dalam rencana tata ruang wilayah gitu. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Zaki, Mangga. Oke, terima kasih Bu Emma. Saya rasa hari ini kita tidak perlu menambah materi dari saya ya. Nanti saya minggu depan aja gitu ketika pertemuan offline insya Allah. Jadi hari ini kita hanya mencermati apa yang sudah disampaikan Bu Emma kaitannya sama kehidupan masyarakat pasca bencana gitu ya. Ternyata memang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pasca bencana itu ya ada rekonstruksi, kemudian ada pemulihan dan sebagainya. Untuk rumah yang dibangun tadi sejak tahun berapa ya, Bu? Yang dibangunkan BPKH tadi? 2023. 2023 berarti sekarang Ya. sudah 3 tahun ya, Bu. Itu Itu belum selesai itu sebetulnya. Masih oh ada belum fasilitas. selesai. Maksudnya rumahnya sih untuk masyarakat sudah selesai, tapi ada fasilitas-fasilitas lain yang memang masih perlu ditambahkan dan itu memang belum selesai. Jadi ada pendampingnya Oh gitu. gitu ya, Ya. ya. Total berapa unit, Bu? 199 kepala keluarga kalau kemarin saya Hmm. ngobrol dengan tokoh di sana. Ya, ya, ya. Kalau di berarti itu hunian tetap ya, Bu ya? Iya, hunian Nah, tetap. Karena memang relokasi dari bencana tanah bergerak yang ada di di apa di bagian yang lain gitu. mhm. Dari satu lokasi atau Satu beberapa lokasi, lokasi? Dari satu dari lokasi. satu lokasi. Sebetulnya ada dua lokasi kemarin itu, tapi saya tidak sempat ke satu lagi karena memang eh saya datang ke situ tuh karena apa namanya tuh yang punya dombanya itu menginginkan ada pendampingan gitu. Oh, Sehingga gitu. ya, sehingga saya kan survei kan, kemudian oh iya nanti kita bisa lakukan pendampingan, misalnya bikin silase atau misalnya magang di peternakan yang sudah cukup modern, misalnya begitu ya. Nah, Mhm. itu kemarin tuh saya lihat gitu. Jadi memang kebetulan kalau yang penelitiannya memang bukan saya yang melakukan Pak Zaki. Teman saya gitu ya yang pas penelitian terkait dengan ketahanan pangan pasca bencana gitu. Tapi kebetulan 1 bulan yang lalu saya ke kampung itu makanya saya jadi punya foto-foto dari lapangannya gitu. Oh, oke, oke. Siap. Ya. Oke, saya rasa dengan materi dari Bu Emma ini kita mendapatkan pengetahuan yang baru gitu ya dari sudut pandang kebencanaan yang baru dari wilayah Jawa Barat gitu ya, terkait dengan tanah bergerak gitu ya. Kalau kemarin saya lebih sering mencontohkan itu erupsi Gunung Merapi, Bu, karena memang Hmm. Jogja itu dekat dengan Gunung Merapi dan saya sendiri juga sudah sempat melakukan penelitian di Gunung Merapi sehingga saya sendiri bisa bercerita gitu ya dari penelitian saya gitu. Jadi dari pengetahuannya Ibu berarti kan kita dapat insight lain tentang masyarakat pasca bencana tanah bergerak. Oke. Iya, iya, Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya Bu. iya, Bangga. Silakan. Eh, Silakan ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Emma. Biasanya yang ayo ada yang tanya silakan. Ini total mahasiswanya harusnya 150-an Ibu, tapi ini yang Iya, hadir hanya 113, tapi lumayan lah ya. lumayan. Lumayan. Alhamdulillah. Hmm. Iya. Tadi saya prediksi nggak nyampe 80, ini 113, Alhamdulillah. Silakan ada yang mau bertanya? Mumpung ada Bu Emma, bisa tanya-tanya terkait dengan kebencanaan di wilayah Jawa Barat. Silakan. Biasanya yang tanya Awail ini, Awail mau tanya nggak, Il?
Mana Awail tadi? Sebenarnya di lokasinya Lindung tuh ada satu lagi, tapi saya belum sempat ke sana. Ada satu kampung lagi, Mm-mm. itu namanya Kampung KDM. Jadi Mm-mm. bantuannya itu dari KDM, bukan dari Pemda Oh, Jawa Barat ya, tapi dari KDM. Dan itu lebih ke perkampungan yang apa sih namanya tuh bambu. Jadi oh, menggunakan kayak Baduy gitu, Bu. kayak apa sih namanya itu? Jadi menggunakan rumah-rumahnya itu menggunakan bambu sehingga Mm-mm. jadi ini jadi apa sih panggung gitu. Mm-mm. Ya Mm-mm. kayak gitu. Ada dua. Kalau eh, dari tempat Ibu ke Baduy itu jauh tidak, Bu? Kemana? Ke suku Ke, Baduy itu. ke mana? Ke Kampung Haji itu? Suku Baduy, saya nggak tahu di Oh, mana. suku Yang saya dengar Baduy. suku Baduy gitu aja Oh iya saya. ya. Kalau ke Banten, kalau Baduy itu kan di Banten, Pak. Oh, di Iya, Banten. jadi sudah beda provinsi. I see, I Tap- see. Tapi memang ada yang disebut dengan Kasepuhan Adat Banten Kidul. Jadi agak Hmm, ke bawah itu dari Pelabuhan Ratu yang tadi dari Cisolok dari Pelabuhan Ratu itu naik ke atas dia di Gunung Halimun Salak. Jadi dua gunungnya di Sukabumi itu. Yang satu Gunung Gede Pangrango, hmm, yang jadinya Gunung Gede Pangrango itu Bogor, Cianjur sama Sukabumi. Nah, kalau yang Gunung Halimun Salak di tuh seberangnya itu Sukabumi, Lebak, Lebak Banten dan Bogor hmm, hmm, gitu. hmm, hmm. Jadi kalau mau ke Banten atau ke Baduy memang beda provinsi. Tapi kalau mau kita ke masyarakat adat masih wilayah Sukabumi itu bisa, Pak. Cuma memang aksesnya itu eh, agak apa waktu tempuhnya tuh lumayan lama gitu. Kalau kita berangkat dari kampus jam 7 itu jam 12 Pak. Beda dengan ke Gunung Merapi ya. Ke Gunung Merapi kan lumayan deket lah. Rumah apa jalannya juga. Kalau kemarin saya nginep tahun 2025 saya camping di Sleman, eh daerah Sleman lah ya. Ada desa yang khusus camping itu di daerah apa sih namanya tuh? Desa apa gitu. Saya lupa itu ada acara Aisyah kaderisasi apa perkaderan tapi camping konsepnya gitu. Itu di situ tuh 2 hari saya di situ di daerah Sleman. Lumayan bagus kalau ke situ, kalau menurut saya. Maksudnya Hmm, hmm. infrastrukturnya bagus gitu. Nah, kalau ke masyarakat adat di sana tuh mobil biasa nggak bisa masuk, jadi harus pakai yang 4x4. Oh iya, motor bisa, Bu, motor. Motor Bisa, bisa ya. Bagus. bisa motor bisa. Cuman ya begitulah jalan kondisi jalannya. Ada yang, tapi ada yang sebagian sudah ada yang beton, Hmm, sudah ini. hmm, 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 hmm. Siap, Cuma siap. ya seperti itu. Ayo atuh kalau Siap, mau. silakan. Oh, saya tertarik, Bu, ke Sukabumi. Maksudnya saya tertarik ke univ-univ Muhammadiyah mitra mitra kita gitu ya. Jadi termasuk Hmm. agribisnis Umi gitu ya, meskipun ya Iya, masih iya. jadi wishlist gitu ya. Ayo, Nggak tahu kapan terrealisasi itu. sekalian penelitian aja Pak, nggak apa-apa. Oh, siap, siap, Bu. Gimana Biar teman-teman? tercover. Ada yang mau tanya? Masa nggak ada yang tanya ini? Awail mana Awail biasanya tanya loh. Pandu mana Penjelasannya ya? cukup jelas, Pak. Oh, terus nggak perlu tanya gitu tuh. Pinter kamu tuh. Ya udah, ya udah nggak apa-apa. Monggo ada closing statement dari Bu Emma untuk menutup perkuliahan hari ini, silakan. Ya, eh, kalau dari saya mungkin mahasiswa agribisnis perlu mengetahui kondisi masyarakat begitu ya. Masyarakat tani di mana mungkin apalagi apalagi kemudian kalau kita melihat dari masyarakat yang ada di rawan bencana, tentu kita perlu mengklasifikasikan apa bencananya, kemudian bagaimana kondisi sosial awalnya,
bagaimana kondisi ekonomi sebelumnya begitu. Karena eh, pe, apa namanya tuh pendampingan traumatik juga kan membutuhkan apa ya kondisi di mana mereka itu sudah tenang tenang secara emosi begitu ya, secara karena seminggu pertama setelah kejadian bencana itu rata-rata mereka itu sudah tidak berkepikiran untuk eh besok kerja apa gitu, karena mereka tuh butuh makan dulu gitu. Makanya memang eh, standar SAR atau BPBD atau BNPB itu kalau 1 minggu setelah kejadian itu pasti mereka butuhnya makanan gitu. Makanan, selimut, baju, dan sebagainya. Terlepas dari apapun jenis bencananya. Nah, setelah itu baru kita kondisikan bagaimana gitu. Ini kejadian pernah di Kabupaten Cianjur ya, Pak Zaki. Itu ketika kejadian gempa besar di Cianjur itu kebetulan di tahun 2024 ya kalau tidak salah, apa 2023 saya lupa. Kebetulan waktu itu ada temen dari ada mahasiswanya Pak Nadir itu ada 5 orang yang ada di Sukabumi gitu. Kejadiannya besar, 2 hari kemudian dijemput tuh. Takut katanya di Sulawesi nggak pernah kejadian itu, nggak pernah kejadian gempa besar seperti itu gitu. Iya, Jawa Nah, emang rawan ya. iya, jadi 1 minggu itu, waktu itu Umi menjadi core-nya. 1 minggu itu MDNC turun untuk, ya itu tadi, pasang tenda, kemudian bantu material, mencari donasi, apa namanya itu, distribusi donasi, begitu ya, seperti itu. Nah, mahasiswa turun yang waktu itu adalah kesehatan, dari keperawatan, kemudian dari sipil, ya, karena membuat tenda gitu. Nah, 1 minggu mereka di sana, mereka balik, masuklah anak-anak apa mahasiswa-mahasiswa dari PAUD. Kenapa? Karena traumatik tadi. Jadi untuk mengembalikan kondisi emosi begitu ya. Kalau saya lihat itu penanganan dari MDMC itu begitu gitu ya standarnya itu. Karena waktu itu memang poskornya ada di UMI itu. Jadi saya lihat apa namanya tuh ininya gitu aktivitasnya. Kemudian nanti 1 minggu mereka di sana, balik tuh yang dari PAUD, udah mulai ini, udah mulai aman, makanan segala macam, terus ada huntara, penghuni apa, hunian sementara sudah bukan tenda, Pak. Jadi awalnya tenda, tapi kemudian dibangunkan ada huntara dari MDMC itu, hunian sementara. Jadi sudah tidak pakai terpal, dia huniannya seperti pakai GRC atau apalah gitu ya. Sudah satu keluarga gitu. Nah, setelah 1 bulan dari situ, baru anak agribisnis yang masuk, Pak. Kenapa anak agribisnis memberikan pelatihan atau anak-anak teman-teman yang dari perikanan memberikan pelatihan mereka mau bikin apa? Pakai polybag aja dulu, pakai ini dulu gitu loh. Jadi kebutuhan sehari-hari mereka itu bisa sudah traumatiknya sudah reda, kemudian mereka sudah mulai berpikir lagi, oh iya ya saya harus nanam ini, saya harus bikin ini segala macam. Nah itu tahapan-tahapan seperti itu tuh mungkin perlu kerjasama dengan pihak-pihak lain dan perlu diketahui nih oleh setiap orang, setiap mahasiswa begitu ya, sehingga eh, penanganan di rawan bencana, kondisi latar belakang masyarakatnya apapun itu bisa apa namanya itu bisa teratasi dengan baik begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima Oke, kasih sekali lagi. siap. Matur nuwun Ibu. Tapi sebelum kita tutup, kita foto sebentar ya, Bu. Ya, Ya, mangga, mangga. teman-teman mahasiswa minta tolong dinyalakan kameranya sebentar. Kita foto sebentar dengan Bu Ima. Ayo, minta tolong dinyalakan sebentar. Sebentar aja, cuma untuk foto. Ayo, Rosid, Fatin, minta tolong dinyalakan sebentar. Oh ya, nanti setelah ini saya akan share detail untuk outing kelasnya ya. Nanti minta tolong untuk diperhatikan. Kami outing kelasnya ke
lava jeep tour Merapi, Bu. Jadi naik jeep kita Iya. keliling napak tilas dampak Merapi, Bu. Aduh, keren. Oh. Termasuk ke apa itu napak tilasnya Mbah Marijan. Kenal Mbah Mhm. Marijan, Bu? Enggak, enggak Ayo kenal. saya screenshot ya satu. Sebentar sebentar belum. Oke, lanjut halaman selanjutnya. Bentar, saya foto sebentar. Oke, saya foto lagi sebentar. Oke, oke, sudah Ibu. Terima kasih banyak Iya, sekali lagi atas sama-sama. kesediaan Ibu untuk mengisi mata kuliah dinamika masyarakat ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk semuanya dan kerjasama Amin, kita bisa amin. terus berlanjut gitu ya. Iya. Saya akhiri, Amin. mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Yo. warahmatullahi Terima kasih semuanya ya. Salam buat di wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu, ya, Pak. Halo. sama.